Oke, kita mulai recordnya lagi untuk membahas bab pecahan kelas 7 part 2, di mana bab pecahan di sini sisa bentuk baku ya. Jadi untuk desimal dan persen itu nggak ada di ulangan nanti. Kemudian kita lanjut membahas bab aljabar, di mana pertama kita membahas definisi aljabar dan juga penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Jadi ini mungkin untuk video terakhir untuk persiapan asas bagi kelas 7. Oke, langsung aja kita ke pertama, yaitu namanya bentuk baku di sini. Bentuk baku itu tujuannya untuk menyederhanakan suatu bilangan. Jadi misal kayak ada angka atau suatu bilangan yang memang sangat panjang gitu untuk dijabarkan. Kayak misal berat bumi gitu. Satu contohnya adalah berat bumi. Nah, kalau kalian bisa Google ya mungkin agak-agak kurang tepat juga. Biasanya saya ingat aku nih 540, nah nolnya di sini ada banyak nih. Nah, karena dia ngitungnya dalam kilogram gitu. Tapi di contoh kita nolnya sampai sini aja nih, kilogram. Setahu aku ada lagi sampai 12 atau berapa nol gitu. 20-an lah nol ya. Nah, penulisan kayak gini kan ribet kan. 540 bla bla bla, apalagi udah di atas triliun itu kan kita udah susah kan nyebutnya. Dan istilahnya juga apa, tidak pasaran lagi gitu, tidak familiar lah. Maka di sini ada namanya bentuk baku. Nah, bentuk baku ini kita langsung taruh aja koma di antara angka yang setelahnya itu langsung nol semua gitu. Nah, di sini kan jadi 54 doang nih, 5 sama 4. Setelahnya nggak ada angka lagi kan, itu nol semua. Nah, maka kita bisa langsung taruh aja di sini komanya. 5,4. Langsung aja kita kalikan ada berapa nol, kita berjalan nih dari 5 koma ini, dari posisi koma ini kita berjalan sampai nol di belakang itu ada berapa langkah lah ibaratnya kayak gitu. Jadi pertama dari koma ini kan kita satu langkah di sini, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti ada 20 langkah. Nah, langkah-langkahnya itu nanti jadi angka yang keduanya di sini pangkatnya. Karena 20 langkah berarti 10 pangkat 20. Kalau memang kalian gak yakin, nah tinggal dijabarkan aja nanti. Ini namanya bentuk bakunya nih di sini. Bentuk baku. Kemudian contoh lain kalau bukan dalam bentuk jutaan tapi bentuknya desimal. Misal berat bakteri gitu. Dia itu 0,000000027 kilogram. Berarti kan dia sangat kecil sekali kan. Nah, berarti bentuk bakunya langsung aja kayak tadi kita taruh koma di antara dua bilangan yang selain 0 di sini nih. Di sini kan ada 2 sama 7, berarti langsung kita taruh aja di depannya koma 2,7 kali 10 pangkat berapa? Nah, karena ini desimal bukan ribuan atau jutaan, berarti pangkatnya di sini minus karena dia koma bentuknya. Terus sama kita ibarat kata berjalan lagi aja gitu. Misalnya kalau di contoh yang singkat 0,00024, ini kan bentuk bakunya 2,4 kali 10 pangkat berapa nih, min berapa. Nah, kita berjalan nih dari koma yang ada di sini. Jadi start jalannya di sini. Kita jalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita berjalan sampai koma yang terakhir di soal ini. Berarti dia 10 pangkat min 5. Nah, berarti untuk yang contoh ini juga sama. Kita berjalan dari startnya di sini nih, aku tulis di atas. Berarti kita berjalan dari 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti di sini bentuk bakunya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 9 kg. Nah, seperti itu untuk materi bentuk baku. Oke, kita lanjut lagi ke bab yang selanjutnya. Ini bab yang baru kita kenal juga, namanya bab aljabar. Aljabar itu nanti ya berkaitannya dengan huruf. Ini bentar, aku coba nyari contoh. Oke, aljabar itu selalu berkaitan dengan namanya huruf. Berkaitan dengan huruf. Ataupun simbol juga bisa. Jadi terserah teman-teman mau gimana. Nah, aljabar itu punya bentuknya. Dia terdiri dari beberapa bagian lah ibaratnya. Contoh misal, ada aljabar yang bentuknya kayak gini. 3A pangkat min 5 dikurang 12X ditambah 3. Nah, pertama kali di sini aljabar itu selalu ada namanya variabel. Sini variabelnya. Nah, variabel itu yang berarti yang huruf P ini yang diwakilkan ini. Yang angkanya kita nggak tahu berapa isinya. Sini kan ada A sama X, kan kita nggak tahu kan nilai A dan X-nya itu berapa sebelum dikasih tahu soal gitu. Maka variabelnya ada di sini, yaitu A dan X. Kemudian setelah variabel ada yang namanya koefisien. Koefisien itu angka yang dia itu atau bilangan yang menempel dengan variabel. Misalnya, di sini kan yang nempel dengan variabel ini ada 3 dan 12. Dan di sini ada minnya di sini nih. Kalian terserah sih sebenarnya. Kalau dia bentuknya di awal, kayak misal, dan cuma sendiri ini, min 3x, berarti koefisiennya itu adalah min 3. Nah, di sini juga terserah nanti di pilihan ganda juga ada aku sesuaiin. Koefisiennya berarti angka yang menempel dengan bilangannya. Berarti A pangkat 5 kan yang menempel adalah 3. Dan di sini ada variabel X yang menempel adalah sini adalah minus 12. Ataupun kalau ya tulisan minus 12 saja di sini. Jadi dia mengikut. Nah, setelah ada koefisien ada yang namanya suku. Suku itu kesatuan dari variabel dan koefisiennya. Dan kalau variabel ada pangkatnya diikutin juga, jangan sampai ketinggalan. Nah, suku ini dia khusus, dia tuh dipisahkan. Jadi ini aku kasih note, dipisahkan. Bentar, tulisannya nggak jelas. Dipisah oleh simbol atau dia itu dipisah oleh simbol plus dan minus. Jadi dipisah oleh operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi kalian jangan masukin nih, misal ada minus, nah minusnya jangan kalian masukin kalau ditanya suku. Nah, berarti dari bentuk ini, 3A pangkat 5 min 12X plus 3, sukunya itu, ingat variabel sama koefisiennya. Berarti 3A pangkat 5 dan 12X. Ingat minusnya nggak ikut. Karena suku itu dipisah oleh simbol plus atau minus. Nah, 3-nya kenapa bukan suku? Karena dia nggak punya variabel di belakangnya. Dan dia ada sebutan lain yang namanya itu konstanta atau konstan. Yang berarti dia itu nilainya tetap. Nah, nilai tetap berarti dia yang cuma terdiri dari bilangan aja. Nah, dalam artian di sini adalah plus 3. Atau nanti kalau minus ya berarti minus 2. Kenapa konstanta itu dibilang konstan? Jadi konstan itu kayak artinya tetap.
Nah, 3 di sini tetap karena dia nggak ada variabel. Nah, sini kayak misal min 12x, dia tuh bukan konstanta. Kenapa? Karena ada variabel. Jadi variabel ini nanti terserah yang membuat soal ataupun terserah dari ceritanya mungkin. Jadi dia bisa diisi dengan nilai apa aja. Jadi x-nya itu bisa 5, x-nya itu bisa 2. Kan nanti kan setelah kita masukkan, itu kan akan berbeda nilainya kan. Misal, kita masukkan dengan 2, berarti kan min 12 kali 2, jadi min 24. Kalau kita masukkan 1, jadi min 12 kali 1. Nah, seperti itu. Di aljabar itu nanti, pokoknya kalau koefisien dan variabel itu yang dia itu kan berdampingan kan. Itu berarti kalau misal diketahui nilainya, dia itu nanti dikali. Gitu. Jika nilai variabel diketahui, maka kalikan dengan koefisien. Jadi dia statusnya itu perkalian dengan sebelahnya. Ini maaf ya kalau tulisannya nggak kebaca. Misal di soal, jika A sama dengan 2, maka 3A itu berapa? Ini itu dari yang basic dulu. Nah, kalau kayak gini, karena kita diketahui nilai A-nya 2, berarti udah tinggal kita kali aja. 3 kita kalikan dengan 2. Nah, begini penulisannya, dikurung gitu. 3 kali 2 berapa? 6. Atau misal kayak soal tadi, 3A pangkat 5. Berarti kalau 3 A-nya 2, 3, 2 pangkat 5. Jadi kalian pangkatin dulu nih 2-nya. 2 pangkat 5 berapa? 3, 2. Nah, baru dikali. 3 kali 3, 2 adalah 9. Seperti itu. Kemudian kita ke bagian operasi hitung. Kita ke bagian penjumlahan dan pengurangan. Aljabar. Jadi syaratnya apa? Hanya bisa dilakukan ketika huruf atau variabelnya sama. Bisa dilakukan ketika variabelnya sama. Jadi harus sama persis ya. Dia nggak boleh yang namanya pangkatnya beda. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau pangkatnya beda ya udah kalian diemin aja nggak usah dihitung. Contoh misal kita cari dulu contohnya nih. Pokoknya kalian pelajari aja lah yang ada di buku. Itu nanti keluar. Jumlah dari biasanya gitu hasil penjumlahan dari misal 7x tambah 2y dan misal 3x tambah 5y itu berapa. Nah, kalian samain jumlahkan yang variabelnya sama. Di sini ada 7x dan 3x berarti kalian menjumlahkan ini dengan ini. Kemudian di sini ada 2y dan di sini ada 5y berarti kalian menjumlahkan ini dengan ini. Sehingga nanti akan menjadi 7x tambah 3x tambah 2y tambah 5y. Jadinya berapa? 10x tambah 7y. Seperti itu aja, gampang jadinya. Jadi, kalian cukup tambahkan koefisiennya aja. 7 tambah 3, 10. Oh, variabel apa? X. Oh, X ikut. Tuh. Lanjut, kalau pengurangan. Misal, mana ya? Hasil pengurangan 13x tambah 10y dengan misal 12x min 6y gitu. Pertama-tama kamu nulisnya gini aja kalau yang pengurangan. Sebenarnya penjumlahan pun juga cara nulisnya sama. Kalau aku biasanya gini 13x tambah 10y, kamu kurungin dulu. Nah, di sini nanti tergantung soalnya nih, pengurangan atau penjumlahan. 12x min 6y sama dengan berarti 13x tambah 10y
Nah, karena di sini ada minus, minusnya kita sebar. Tadi minus ketemu, ini kan positif kan, minus ketemu positif 12x, dan di sini statusnya kayak perkalian. Berarti minus dikali dengan positif, negatif kali dengan positif itu kan akan menjadi negatif. Dan negatif ketika dikalikan dengan yang negatif juga, maka dia akan menjadi positif. Nah, berarti bilangannya akan menjadi minus 12x. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif 6y di sini. Lalu kita samakan aja di apa ya, sebelah-sebelahin yang satu variabel 13x min 12x tambah 10y tambah 6y. 13 kurang 12 hasilnya 1x tambah 10 tambah 6 yaitu 16y. Nah, dalam aljabar ini, semisal koefisiennya cuma satu, itu kita nggak perlu nulis angkanya. Jadi cukup aja x tambah 16y. Jadi jangan bingung nih, misal ditanya koefisien x apa? Ya satu berarti. Karena satunya itu nggak perlu ditulis gitu. Jadi x ataupun sama dengan 1x itu dia kan sama aja. Seperti itu. Oke, terus terakhir nih kayaknya. Ada yang namanya suku sejenis. Suku sejenis. Ya, dan ada yang tidak juga, dan tidak lah. Itu sama aja, nanti kalian cukup cari yang variabelnya sama. Angka koefisiennya beda nggak apa-apa, tapi yang penting variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Misal, di sini ada min 2x dan 50x. Nah, di sini kan sama-sama x kan. Angka koefisiennya itu berbeda nggak apa-apa, dan di sini pangkatnya juga sama kan. Pangkatnya satu sama satu nih, nggak tertulis di sini. Berarti kita dapat kesimpulan ini itu adalah sejenis gitu. Terus, misal 2x dan 2y. Ini kan jelas kan variabelnya berbeda. Ini x dan ini y, berarti dia tidak sejenis. Lanjut lagi, misal 2a pangkat 5 dan berapa lagi ya? 2a pangkat 5. Bentar, kalau antar pangkat tuh oke, dia akan berbeda. Misal 2a pangkat 5, terus ada b di sini dengan 2ab pangkat 5. Nah, di sini kan posisi pangkatnya berbeda kan. Ini sini pangkat 5, di sini b-nya yang pangkat 5. Tetapi variabelnya itu sama. Dia variabelnya sama-sama ab. Nah, maka dia termasuk ke suku yang tidak sejenis. Nah, udah deh, begitu aja kita sampai ke situ. Tinggal kalian kerjakan soal latihan yang udah aku buat nih. Ini kira-kira bagian esainya sih yang ini nih. Yang 5 ini itu bagian esainya, sisanya bukan. Jadi kalian tinggal kerjakan aja. Kira-kira nanti yang keluar semua di sini. Kalau mungkin ada yang bingung bisa ditanyakan di WA ataupun bebas lah di kolom komentar juga nggak apa-apa. Oke, sekian dari aku. Terima kasih telah nonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.